Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa ada kucing yang bisa hidup sampai 20 tahun lebih, sementara kucing lain umurnya jauh lebih pendek? Kalau kita lihat di berita atau media sosial, sering banget kan ada cerita tentang kucing tertua di dunia yang usianya bisa sampai 30 tahun. Tapi di sisi lain, kita juga sering dengar cerita sedih tentang kucing yang meninggal di usia muda. Sebenarnya, apa sih yang membuat perbedaan besar ini? Apa ini semua cuma soal takdir dan keberuntungan? Atau ada hal-hal yang bisa kita kontrol sebagai pemilik kucing? Nah, di video kali ini, kita akan kupas tuntas semua faktor yang memengaruhi umur kucing. Kita akan bahas mulai dari genetika, jenis ras, sampai hal-hal yang paling penting, yaitu perawatan sehari-hari yang kita berikan. Karena jujur saja, peran kita sebagai pemilik itu sangat besar dalam menentukan kualitas dan panjang hidup sahabat berbulu kita. Jadi, kalau kalian sayang banget sama kucing kalian dan ingin mereka sehat dan panjang umur, tonton video ini sampai habis ya. Kita akan bagikan banyak tips praktis yang bisa langsung kalian terapkan. Oke, mari kita mulai dari faktor yang paling dasar, yaitu genetika. Sama seperti manusia, gen yang diwarisi kucing dari induknya punya peran besar. Ada kucing yang dari lahir memang sudah punya bibit unggul, dengan sistem kekebalan tubuh yang kuat dan risiko penyakit bawaan yang rendah. Kucing-kucing ini cenderung lebih tangguh dan punya potensi untuk hidup lebih lama. Sebaliknya, ada juga kucing yang lahir dengan kondisi genetik tertentu yang membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit, misalnya penyakit jantung atau ginjal. Ini adalah faktor yang tidak bisa kita ubah, tapi bisa kita antisipasi. Makanya, kalau kalian mengadopsi kucing dari Kateri, penting untuk menanyakan riwayat kesehatan induknya. Selain genetika individu, jenis ras kucing juga berpengaruh loh. Beberapa ras kucing secara umum dikenal punya harapan hidup lebih panjang. Contohnya seperti kucing Siam, Russian Blue, atau Manx. Mereka seringkali bisa hidup nyaman sampai usia 15 hingga 20 tahun. Di sisi lain, beberapa ras dengan ciri fisik yang sangat spesifik, seperti Persia dengan wajah datarnya, atau Munchkin dengan kaki pendeknya, terkadang punya risiko kesehatan yang lebih tinggi. Misalnya, Persia rentan terhadap masalah pernapasan dan penyakit ginjal polikistik. Ini bukan berarti semua kucing Persia pasti sakit-sakitan, tapi risikonya secara statistik lebih tinggi. Bagaimana dengan kucing domestik atau kucing kampung yang sering kita temui? Nah, ini menarik. Kucing kampung seringkali punya keragaman genetik yang sangat luas. Ini disebut hybrid figure, yang artinya mereka cenderung lebih sehat dan tangguh karena tidak membawa penyakit turunan spesifik yang sering ditemukan pada ras murni. Jadi, jangan remehkan kucing kampung di sekitar kita ya. Mereka itu pejuang sejati. Dengan perawatan yang baik, mereka punya potensi besar untuk berumur panjang. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling bisa kita kendalikan. Lingkungan dan gaya hidup. Ini adalah kunci utamanya. Faktor pertama, dan mungkin yang paling signifikan adalah, apakah kucing itu dipelihara di dalam ruangan atau dibiarkan bebas berkeliaran di luar. Kucing indoor atau kucing rumahan secara statistik hidup jauh lebih lama dibandingkan kucing outdoor. Kenapa? Jawabannya sederhana. Mereka terhindar dari banyak bahaya. Kucing outdoor berisiko tertabrak kendaraan, berkelahi dengan hewan lain yang bisa menularkan penyakit mematikan seperti feline leukemia, virus atau feline immunodeficiency virus, diserang anjing, terpapar racun, sampai dicuri orang. Bahayanya sangat banyak. Sementara kucing indoor hidup di lingkungan yang aman dan terkontrol. Jadi, kalau kalian ingin kucing kalian aman dan panjang umur, menjaganya tetap di dalam rumah adalah pilihan terbaik. Tentu saja, kucing indoor butuh stimulasi agar tidak stres atau bosan. Pastikan kalian menyediakan banyak mainan, tempat memanjat seperti cat tree, dan luangkan waktu untuk bermain bersama mereka setiap hari. Ini penting untuk kesehatan fisik dan mental mereka. Kucing yang bahagia adalah kucing yang sehat. Faktor krusial berikutnya
adalah nutrisi. Makanan adalah bahan bakar bagi tubuh kucing. Memberikan makanan berkualitas tinggi yang sesuai dengan usia dan kondisi kesehatan kucing sangatlah penting. Jangan tergiur dengan makanan kucing yang harganya sangat murah, tapi kualitasnya dipertanyakan. Makanan yang baik harus mengandung protein hewani sebagai bahan utama, serta nutrisi seimbang lainnya. Kebutuhan nutrisi anak kucing, kucing dewasa dan kucing senior itu berbeda. Anak kucing butuh lebih banyak kalori dan protein untuk pertumbuhan, sementara kucing senior mungkin butuh makanan yang lebih rendah kalori untuk mencegah obesitas dan diformulasikan untuk mendukung kesehatan sendi dan ginjal. Oh ya, soal obesitas, ini adalah masalah besar pada kucing peliharaan. Kucing yang gemuk dan menggemaskan memang terlihat lucu, tapi kelebihan berat badan bisa memicu berbagai penyakit serius, seperti diabetes, radang sendi, dan penyakit jantung. Ini bisa memperpendek umur mereka secara signifikan. Jadi, perhatikan porsi makan kucing kalian. Jangan biarkan mangkuk makanan selalu terisi penuh. Ikuti takaran saji yang direkomendasikan pada kemasan makanan dan sesuaikan dengan tingkat aktivitas kucing kalian. Dan jangan lupa, air bersih harus selalu tersedia setiap saat. Dehidrasi bisa cepat menyebabkan masalah kesehatan serius, terutama pada ginjal. Selanjutnya, mari kita bicara tentang perawatan kesehatan preventif. Ini sama pentingnya dengan nutrisi. Kunjungan rutin ke dokter hewan adalah sebuah investasi untuk masa depan kucing kalian. Banyak pemilik kucing hanya membawa kucingnya ke dokter saat sudah sakit parah. Padahal, pencegahan jauh lebih baik daripada pengobatan. Vaksinasi lengkap sejak kecil akan melindungi kucing dari berbagai penyakit menular yang berbahaya. Pemberian obat cacing dan obat kutu secara rutin juga wajib hukumnya. Bahkan untuk kucing indoor sekalipun, karena parasit bisa terbawa masuk ke rumah melalui sepatu atau pakaian kita. Check-up tahunan ke dokter hewan menjadi semakin penting seiring bertambahnya usia kucing. Saat check-up, dokter bisa mendeteksi masalah kesehatan sejak dini, sebelum gejalanya terlihat jelas. Pemeriksaan darah, misalnya, bisa menunjukkan fungsi ginjal dan hati, yang sering menjadi masalah pada kucing tua. Semakin cepat masalah terdeteksi, semakin besar peluangnya untuk ditangani dengan sukses. Jadi, jangan anggap remeh check-up rutin ya. Satu lagi prosedur medis yang sangat berpengaruh pada umur kucing adalah sterilisasi atau kebiri. Kucing yang disteril, baik jantan maupun betina, cenderung hidup lebih lama. Kenapa? Bagi kucing jantan, sterilisasi mengurangi keinginan untuk berkeliaran dan berkelahi demi memperebutkan wilayah atau betina. Ini otomatis mengurangi risiko mereka terluka, tertular penyakit, atau mengalami kecelakaan. Sterilisasi juga menghilangkan risiko kanker testis. Bagi kucing betina, sterilisasi mencegah risiko kanker rahim dan ovarium, serta infeksi rahim yang disebut piometra, yang bisa sangat mematikan. Selain itu, sterilisasi juga membantu mengendalikan populasi kucing liar yang seringkali hidup dalam kondisi memprihatinkan. Selain kesehatan fisik, kesehatan mental kucing juga tidak boleh kita lupakan. Kucing yang stres kronis akan memiliki sistem imun yang lebih lemah dan lebih rentan terhadap penyakit. Apa yang membuat kucing stres? Banyak hal, perubahan lingkungan yang mendadak, rumah yang terlalu berisik, kehadiran hewan peliharaan baru yang tidak diperkenalkan dengan benar, atau bahkan rasa bosan. Sebagai pemilik, kita harus peka terhadap tanda-tanda stres pada kucing, seperti bersembunyi terus-menerus, buang air di luar kotak pasir, atau grooming berlebihan. Ciptakan lingkungan yang tenang dan stabil untuk mereka. Berikan banyak tempat persembunyian yang aman, seperti kardus atau terowongan mainan, di mana mereka bisa merasa nyaman. Terakhir, dan ini yang paling penting, adalah ikatan dan kasih sayang antara kita dan kucing kita. Kucing yang merasa dicintai, diperhatikan, dan menjadi bagian dari keluarga akan lebih bahagia. Interaksi positif setiap hari, seperti mengelus, mengajak bermain, atau sekadar berbicara dengan mereka, sangat berarti bagi kesehatan mental mereka. Ketika kita punya ikatan yang kuat dengan kucing kita juga akan lebih peka terhadap perubahan kecil dalam perilaku atau kondisi fisik mereka. Kita akan lebih cepat sadar jika ada sesuatu yang tidak beres. Misalnya, nafsu makan menurun, atau mereka jadi lebih lesu. Deteksi dini ini bisa menyelamatkan nyawa mereka. Jadi, kesimpulannya,
Panjang pendeknya, umur kucing bukanlah semata-mata takdir. Meskipun genetika dan ras memainkan peran, faktor terbesar ada di tangan kita sebagai pemilik. Dengan menyediakan lingkungan indoor yang aman dan penuh stimulasi, memberikan nutrisi berkualitas tinggi, melakukan perawatan kesehatan preventif secara rutin, termasuk vaksinasi dan sterilisasi, menjaga berat badan ideal, serta memberikan limpahan kasih sayang dan perhatian, kita memberikan kesempatan terbaik bagi kucing kita untuk hidup panjang, sehat, dan bahagia. Mungkin tidak semua kucing bisa mencapai usia 20 tahun, tapi dengan usaha kita bisa memastikan mereka mendapatkan kualitas hidup terbaik selama waktu yang mereka miliki bersama kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian semua. Para pecinta kucing, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya seputar dunia hewan peliharaan. Sampai jumpa di video berikutnya.